sanggupkah manusia yang naturnya sudah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut, bisakah dia meraih Allah? Oleh karena itu, kita lihat secara praktis, ada 3 pekerjaan Allah yang lengkap yang harus terjadi dalam hidup kita. Tolong direnungkan, kita sudah langkah berapa? Apakah sudah masuk langkah 1? Ada banyak orang Kristen belum masuk langkah 1. Tidak mungkin orang Kristen masuk ke langkah yang kedua, apalagi langkah yang ketiga. Yang pertama kita lihat Efesus 2:8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Saya beri nama 3 pekerjaan Allah yang lengkap dalam hidup kita. Allah bekerja untuk kita. Allah bekerja berkarya untuk kita, artinya Allah menyelamatkan kita. Oleh karena Allah berkenan mengaruniakan iman kepada kita, Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Bukan sekedar Allah dari surga berkata, hai orang-orang Batak yang berkumpul saat ini, aku selamatkan engkau. Bukan. Tapi Allah bekerja berkarya menyelamatkan kita dengan sebuah keputusan yang sangat besar dari diri Allah. Apa itu? Allah berkenan mengaruniakan firman turun menjadi daging, turun menjadi manusia. Bukan sekedar direndahkan menjadi manusia, dia menjadi hamba yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Makanya kita dikatakan dengan pujian, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak engkau membayar dosaku, tapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Dengan itulah kita ditebus dan diselamatkan. Allah bekerja untuk kita. Saudara, saya kasih tahu, perhatikan, tolong jangan ada di sini remaja pemuda yang bergeser imannya dari Kristus. Kenapa? Inilah salah satu keunikan, keistimewaan yang paling berharga yang tidak bisa ditemukan dalam agama manapun. Apa itu? Agama biasanya disimpulkan upaya manusia untuk mencapai Allah. Bisakah, sanggupkah manusia yang naturnya sudah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut, bisakah dia meraih Allah? Tidak bisa. Saya berkata, kesalehan manusia seperti kain kotor. Tolong perhatikan kalimat itu. Bukan kejahatan, keberdosaan manusia seperti kain kotor, tidak. Kesalehan, kekudusan, kesalehan manusia seperti kain kotor. Gak bernilai, gak bermutu, gak berkualitas di mata Tuhan. Tapi kesalehan kita menjadi berharga di mata Tuhan karena kita telah dihisapkan menyatu dengan Kristus. Jadi Allah bekerja berkarya untuk kita, bukan dengan perkara main-main. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan sesuatu yang mudah. Tapi dikatakan dalam Alkitab, anaknya yang tunggal. Coba di sini kita punya anak tunggal. Apakah lagi perempuan mau nggak menyerahkan anaknya demi keselamatan orang lain? Halo? Jujur saja kita ini. Tapi Allah Bapa di surga hanya satu yang dimiliki yang terbaik dalam dirinya di surga bersama dengan Dia adalah firman. Turun menjadi manusia, dikandung oleh Bunda Maria selama 9 bulan, dilahirkan. Namanya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan. Itu pengorbanan yang tidak main-main. Saya kasih tahu, siapa di sini dari direktur mau menjadi kondektur? Ada? Dari direktur menjadi kondektur mau? Dari konglomerat menjadi konglomerat ada yang mau? Nggak ada. Kalau ada direktur menjadi kondektur, pasti sinting dan gila dia karena nggak bisa menerima keadaannya. Pernah kita berpikir Allah Bapa di surga, pemilik semesta alam, pemilik surga dan dunia, pemilik segala kelihatan tidak kelihatan. Dia rela meninggalkan itu, bukan demi dirinya, tapi demi saudara dan saya yang hidup bergelimpang dalam dosa. Bukankah ini kasih yang terbesar? Bukankah ini kasih yang paling luar biasa? Bukankah ini kasih yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas? Sekarang ada banyak orang Kristen, khususnya orang Batak, sangat meremehkan hal ini. Makanya saya kasih tahu, tolong kita ingat masing-masing. Kalau sampai ada orang Kristen di Natal datang, saya tidak sedang mengatakan Natal, perayaan Natal itu penting. Perayaan Natal itu penting. Kita memperingati bagaimana kesederhanaan
Sang firman lahir di Palungan, di kandang domba di Bethlehem. Tapi jangan lupa, kelahiran Kristus tanpa kematian dan kebangkitannya tidak ada gunanya. Makanya pas kebangkitan Kristus, gak ada yang datang. Pas kematian, perayaan kematian Kristus datang, tapi kebangkitan tidak datang. Makanya gak bangkit dia. Kan di kematian datang kan? Tadi gini pada kebangkitan tidak datang. Benar, kemarin kematian kan sudah kan? Pakai baju hitam, gitu. Oh pergi ke kuburan membersihkan. Oh pagi-pagi benar gitu. Tapi minggunya nggak datang, makanya nggak bangkit. Matinya doang yang ikut, tapi bangkitnya enggak. Lahirnya doang yang ikut. Makanya ada Kristen kapal selam, kalau pas Natal gereja penuh. Tapi yang jelas ketika Natal kemarin sampai keluar penuh semua. Kristen kapal selam. Saya tidak tahu nanti pikir apa di surga bagaimana. Tapi selesai Natal kemana? Saudara, orang yang betul-betul tersentuh hatinya dengan karya penebusan pengorbanan Kristus karena cinta kasihnya yang tidak terbatas itu. Kalau orang menyadari itu, orang mengalami itu, orang merasakan itu, saya percaya orang seperti itu tidak akan pernah bermain-main dengan Tuhan. Tidak akan pernah menjadi egois. Saya kasih tahu, kemarin saya sudah ngomong, ada banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara, dia hanya pengen menikmati Tuhan. Bapak Ibu Saudara menikmati Tuhan, bukan berarti Tuhannya kita potong-potong kan? Allah itu roh. Menikmati Tuhan artinya Tuhan lindungi aku, gembalakan aku, sertai aku, jagai aku, berkati aku, tolong aku, berikan penghiburan. Waduh semuanya itu namanya menikmati Tuhan. Tapi kalau dinikmati Tuhan, Tuhan aku sadar kasih-Mu besar. Belum ada apa-apa yang kubuat. Apa Tuhan yang mau kubuat untuk pekerjaan? Apa mau kubuat untuk menyenangkan hati-Mu? Tuhan tidak tuntut yang lain-lain yang terutama. Karena Paulus berkata, bukan hartamu yang kucari, tapi dirimu sendiri. Karena kalau diri orang sudah diserahkan kepada Tuhan, tidak perlu diajari ayam bertelur. Pak, ayam itu pasti bertelur. Jadi pertama, saudara, 3 pekerjaan lengkap Allah dalam hidup kita. Yang pertama, Allah bekerja berkarya untuk kita. Allah menyelamatkan kita melalui iman yang Dia karuniakan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kata firman di situ bukan logos kata-kata yang mati, tapi rema Kristus. Firman yang berbicara secara pribadi kepada kita karena interaksi kita yang intensif dengan Tuhan. Mari sadari itu. Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap sampah dan rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segala-galanya. Artinya, Paulus berkata, keselamatan yang kuperoleh di dalam Kristus tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun di dunia ini. Itulah yang paling istimewa bagiku, itulah yang paling berharga bagiku. Adakah saudara berkata begitu? Saya curiga kalau saudara tidak mengatakan begitu dalam diri masing-masing. Jangan-jangan kita belum diselamatkan. Jangan-jangan selama ini kita hanya Kristen KTP, hanya terdaftar di organisasi, tapi tidak terdaftar di hati Tuhan. Allah bekerja berkarya untuk kita. Yang kedua, perhatikan ayat 10. Ada 2 hal. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah. Buatan itu bentukan Allah, godokan Allah, dicipta dalam Kristus. Jadi tidak bisa. Kita ciptaan baru tidak bisa dalam diri kita. Karena 2 Korintus 9:17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini buatan Allah, godokan Allah, bentukan Allah. Berarti artinya yang pertama tadi Allah bekerja berkarya untuk kita. Yang kedua, Allah bekerja di dalam kita. Di dalam kita artinya apa? Allah menggodok kita, Allah memproses kita. Saudara, jadi begini, di lantai kedua ini sudah masuk ke kita. Apakah kita sudah masuk? Langkah pertama, aku sudah ditebus, diselamatkan karena aku telah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat. Itu praktis. Tapi yang kedua, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, tentunya kita ini belumlah orang yang sempurna. Masih banyak kekurangan, kelemahan kita di sana sini.
Status kita memang sudah menjadi orang-orang kudus, sudah menjadi warga kerajaan Allah, tapi ini masih mentah, masih bayi yang perlu ditumbuhkan, dikembangkan. Makanya dalam ayat kita terus dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ada banyak orang Kristen hanya stop di langkah pertama, tapi tidak masuk dalam proses penggembelengan. Kalau bahasa saudara kita dari tabernakel, proses perobekan daging. Daging kita ini punya natur kecenderungan untuk berdosa. Tapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah ada benih ilahi yang ditanamkan dalam diri kita. Yang namanya benih itu masih kecil, perlu dirawat, perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan, sehingga benih itu, karakter ilahi, karakter yang kudus itu mendominasi, menguasai, mengendalikan hidup kita. Jangan lupa, itu ayat kutipan yang sangat favorit bagi orang Batak. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu ayat yang sering dipelintir orang Batak. Karena daging lemah, ya Tuhan mengertilah, kan daging lemah, ini hidup masih di dunia, kan gak bisa kita berbuat apa-apa. Bukan itu artinya. Bukan. Karena kita sadar memang daging lemah, janganlah hidup oleh apa? Oleh daging. Makanya kita belajar berkata, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh keinginan daging. Keinginan daging itu perseteruan, pencitraan, dan seterusnya. Keinginan roh atau buah roh adalah kasih, sukacita, dan seterusnya. Jadi mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada gambaran dalam kitab Yeskiel sangat bagus. Yeskiel melihat bahwa dari bait Allah itu mengalir aliran sungai yang deras. Maka di dalam penglihatan itu mulailah melangkah, baru pergelangan kaki. Saya tanya Bapak Ibu, tolong jawab. Ketika kita lewat sebuah sungai, di pergelangan kaki airnya, bisa jalan nggak? Bisa jalan nggak menyeberang? Dalam airnya masih, kedalaman airnya masih di pergelangan kaki, masih bisa jalan nggak? Di lutut? Masih? Di pinggang? Masih, tapi sudah mulai berat. Di dada? Sudah susah melawan arus air di atas kepala. Bisa nggak? Nggak bisa. Air itu akan membawa kita kemana air itu mau. Itu sama dengan kebaruan roh. Roh Kudus itu bukan separuh-separuh dalam diri kita. Roh Kudus itu utuh tinggal dalam diri kita. Karena Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu, aku akan mengirimkan seorang penolong, dan dia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai engkau selama-lamanya. Roh Kudus itu utuh kita terima. Tapi jangan lupa, Roh Kudus itu sangat sensitif. Salah satu yang membuat Roh Kudus berduka adalah ketika kita berdosa, kita mengeraskan hati. Kita tidak mau merendah, kita tidak mau introspeksi, kita tidak mau evaluasi diri. Ketika Roh Kudus berduka, bersedih, maka peranannya tidak ada menguasai hidup kita. Tapi ketika kita membuka hati kita, merendahkan diri kita, bergantung dan berserah kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus menghidupi kita, maka Roh Kudus akan membawa kita kemana Roh Kudus.